Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part ke-6. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sau Ridge, wilayah yang akan digunakan siswa untuk pelatihan wilayah. Banyak warga di sekitar yang datang memberikan buah. Mereka berterima kasih ke akademi karena ikut membasmi momok mata merah. Nianrong menghampiri Minghe yang di barisan. Dia mengatakan kalau pengajar memanggilnya. Minghe segera pergi ke barisan depan. Minghe menyapa wakil dekan yang bernama Meng Rongyun. Dekan juga mengatakan ada pengajar yang ingin bicara dengan Minghe. Sampai di sana dia bertemu Laolin. Laolin setiap tahun menjadi guru di pelatihan wilayah para siswa Akademi Selatan. Dia akan mengajar cara pertarungan liar, bertahan hidup di alam bebas, dan juga menjaga keselamatan murid-murid. Laolin bilang tidak ada instruksi khusus untuk Minghe, tapi dia akan menjelaskan kondisi otoritas Minghe di grup Dragon Tooth. Meskipun anggota Dragon Tooth independen, tapi ada otoritas tertentu. Dragon Tooth bukan sembarang grup. Bahkan banyak hunter yang ingin bergabung, tapi tidak tahu cara mendaftarnya. Minghe punya otoritas peringkat B, yang artinya otoritas instruktur area sekolah, anggota cadangan resmi. Semua harus mengikuti perintah dan peraturan Minghe. Bahkan untuk anggota garis depan jika berada di area instruksi Minghe, mereka harus memprioritaskan pengaturan Minghe. Area instruksi itu adalah area yang akan Minghe lakukan seperti misi di area itu atau area lainnya. Dan kali ini di Sao Ridge yang juga akan menjadi area instruksinya. Kali ini Minghe punya dua misi. Pertama, keamanan siswa yang diutamakan tertinggi. Minghe akan membantu mereka karena bagian dari Dragon Tooth. Minghe tidak masalah dengan misi pertama itu. Dan untuk misi keduanya, Minghe tidak perlu mengetahuinya saat ini. Dan Laolin akan memberitahukannya nanti secara rincinya. Laolin meminta untuk merahasiakan kalau Minghe anggota Dragon Tooth. Dan Minghe berterima kasih untuk itu dan balik lagi ke barisannya. Siswa langsung mendirikan tenda masing-masing. Banyak siswa yang terkagum melihat Laohian yang juga ikut dalam pelatihan wilayah. Ada satu instruktur bernama Zuki yang menaburkan abu. Katanya berfungsi untuk mengusir monster. Karena abu itu punya bau terbakar dan monster takut dengan bau pembakaran. Malam harinya mereka beristirahat. Laolin yang dengan siswa baru menceritakan bagaimana mendapatkan pengalaman pertamanya yang paling menakutkan. Saat itu dia berada di beberapa kilometer, bisa melihat bagaimana monster bencana itu masih terlihat dan begitu tinggi. Kota yang dilewati monster itu sudah menjadi gurun. Beruntung warga sudah dievakuasi dan banyak yang selamat. Guru Zong menyuruh siswa untuk tidur karena besok pagi sudah mulai membersihkan medan perang. Kelas Minghe akan dipimpin guru Miaolin. Kalau gurunya gini mah, betah aja di kelas. Tugas mereka hanya perlu mengikuti guru Miaolin berlari. Awalnya siswa menganggap itu sangat mudah, tapi sampai guru Miaolin mulai berlari sangat cepat. Banyak siswa yang tidak bisa mengikutinya. Guru Miaolin terus berlari sampai ke atas bukit. Hanya ada 4 siswa yang bisa mengikutinya. Mereka adalah Minghe yang tidak lelah sedikit pun. Ada juga Nianrong, Limian dan Liandong yang tampak kelelahan. Mereka menunggu siswa lain yang tertinggal dan akhirnya ada beberapa siswa yang menyusul. Melihat itu, guru Mianlong mengatakan untuk melanjutkan kembali larinya. Kelompok Minghe sudah kembali ke kemah. Mereka melihat bagian konsumsi yang sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Nianrong yang melihat kelompok lain memuji mereka yang punya adaptasi tinggi. Liandong mengatakan, itu wajar saja karena mereka adalah orang yang diterima di Akademi Nando. Liandong bertanya dari kota mana mereka. Dia berasal dari kota Lu. Li Jin mengatakan tumbuh besar di kota Nando. Nianrong dan Minghe dari kota Lanyang.
Setelah makan pagi, Komandan Laulin memberikan perintah ke siswa untuk mencari telur di sepanjang rute mereka berlari tadi pagi. Periksa setiap inci di sepanjang jalan dan basmilah telur skorje. Kalau mereka bertemu Red Eye Scourge, mereka dilarang bertindak sendiri dan langsung mengirimkan sinyal ke guru. Setelah wakil dekan memberikan beberapa kata, kelas Minghe mulai berkumpul. Li Jin sudah meneliti Red Eye Scourge yang suka tempat basah yang dipenuhi dengan semak, dan kebetulan rute mereka akan ada hilir sungai yang penuh semak-semak. Akhirnya mereka menuju ke sana. Dengan bantuan Li Jin di depan mereka lebih mudah masuk. Minghe mengatakan tenang saja, kemungkinan bertemu Red Eye sangat kecil karena instruktur yang bersama mereka sudah hafal tempat ini dan terus melakukan pemeriksaan di mana rute yang akan dilalui mahasiswa. Nianrong bertanya, terus kenapa masih membutuhkan mahasiswa? Telur dari Red Eye sangat kecil, butuh banyak tenaga untuk mencarinya, dan telur itu tidak bisa dideteksi peralatan. Tapi Minghe bilang dia nggak melihat instruktur memeriksa tempat ini kemarin malam. Saat itu Minghe dan Nianrong terkejut melihat adanya satu Red Eyes. Mereka terdiam. Ular itu tidak menyerang dan memilih untuk turun dan kabur. Minghe dan Nianrong yang ingin mengejarnya. Tiba-tiba terdengar teriakan dan mereka pun menuju ke sana. Di tempat itu terlihat Li Jin yang sudah menemukan banyak sekali telur Red Eyes. Nianrong dan Minghe juga sampai di sana. Mereka memberitahu kalau mereka bertemu Red Eyes yang baru saja kabur tanpa menyerang. Li Jin bertanya ke arah mana Red Eyes itu pergi. Minghe mengatakan itu akan sulit ditemukan kembali. Lebih baik memberitahu guru untuk lebih amannya. Tapi Li Jin yang gila akan prestasi ingin segera membasmi Red Eyes itu. Bahkan dia mengatai Minghe takut mati. Nianrong yang sudah tahu kekuatan Minghe memintanya untuk mendengarkan Minghe sekali saja. Li Jin menyuruh Minghe yang punya kecepatan untuk melaporkan hal itu ke guru. Minghe setuju dan dia berlari ke atas bukit untuk menembakkan flare yang akan memberitahu keberadaan mereka kepada instruktur. Melihat adanya tanda flare, ada satu instruktur yang sudah di sana. Minghe menjelaskan situasinya dan saat itu mereka mendengar satu teriakan minta tolong. Minghe dengan cepat turun untuk membantu yang meminta tolong. Dia juga menyuruh instruktur itu untuk melapor ke atasan. Instruktur menurutinya dan melaporkan kondisi di wilayah ini. Minghe dalam perjalanan, dia dihadang 2 ekor Red Eyes yang dengan cepat dia lawan. Minghe memukul satu Red Eyes dan ada 1 ekor lagi yang menyerangnya. Minghe menangkap ular itu dan membantingnya ke ular pertama. Setelah mengalahkan itu, Minghe menuju ke arah suara. Sampai di sana dia terkejut karena yang dia lihat adalah sosok Red Eyes yang meminta tolong. Minghe kaget, ular ini bisa meniru suara tangisan dan meminta tolong begitu sempurna. Saat itu tanah yang dia pinjak ambrol, Minghe terjatuh di satu sarang Red Eyes dan di dalamnya sudah banyak sekali telur. Itu ada sarang yang besar yang artinya ini ular bersembunyi selama pembersihan awal. Saurige semakin berkabut. Laulin yang memantau daerah sekitar akhirnya mengingat kabut yang mencurigakan ini. Dia menyuruh anak buahnya untuk bergegas melakukan evakuasi ke semua siswa. Kabut ini mungkin kabut yang sama di kota Lanyang. Sementara itu di tempat Lauqian yang saat ini bersama Guru Zong dan Miaolan menuju ke tempat Minghe. Di sana ada instruktur yang menunggu. Saat itu dia menerima perintah untuk mundur karena adanya kabut yang menjadi bencana kelas 6. Bencana misterius, entah apa yang terjadi nantinya, dan mereka harus segera mundur. Mendengar itu, mereka memutuskan untuk Lauqian akan membantu Minghe. Sementara guru bersama instruktur akan segera pergi melakukan evakuasi ke siswa. Minghe yang sudah berada di tanah mendengar suara Lauqian. Dia melarang Lauqian untuk datang ke situ.
Lokian mengatakan apa yang terjadi ke Minghe. Kabut ini sama seperti yang terjadi di kota Lanyang. Minghe dengan yakin bilang akan menyelamatkan siswa yang terjebak di sarang ini dan akan segera melakukan evakuasi. Lokian mempercayainya dan memintanya untuk berhati-hati. Di depan Minghe sudah ada Ratu Red Eyes yang dengan licik menjebaknya. Minghe maju. Ada beberapa ekor Red Eyes yang ingin menyerangnya, tapi Minghe melompat dengan tinjunya. Minghe membuat Ratu Red Eyes terlempar. Ratu ular itu menabrak beberapa telur yang ikut menetas. Dia teriak memberi perintah ke anak-anaknya untuk menyerang Minghe. Minghe memegang akar merambat, Spirit Arbus. Minghe memukul permukaan tanah dengan tinjunya itu yang sudah menyerap spirit akar merambat. Saat itu akar merambat mulai menyebar dan menangkap satu persatu ular kecil di depannya. Dan sekali gerakan lain, Minghe membuat akar itu membunuh semua Red Eyes. Melihat anak-anaknya mati dengan tragis, Ratu sangat marah dan maju menyerang Minghe. Satu pukulan telak Minghe mengarah ke perutnya. Minghe meneruskan pukulan itu yang berhasil membunuh Ratu Red Eyes. Minghe keluar dengan memanfaatkan akar. Telur-telur ini bukan untuk ditetaskan. Telur ini adalah garam untuk penyemaian awan, menyebabkan reaksi dengan air hujan untuk menghasilkan kabut. Red Eyes ini hanyalah demon sekali pakai. Tujuan sebenarnya mereka untuk membawa telur-telur ini menunggu sampai hujan dan membentuk kabut putih yang jauh lebih menakutkan. Minghe tahu ini sangatlah berbahaya. Kalau kabut sudah menutupi Shaolin, maka tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup. Sementara itu, beberapa siswa yang termasuk Zhang Yuan dan Wang Jia yang sudah melarikan diri ingin ke kemah. Mereka awalnya melihat barikade yang dibuat instruktur, tapi karena kabut yang menghalangi penglihatan mereka tersesat di tengah hutan yang sangat berbahaya. Instruktur yang di kemah pun sangat bingung. Mereka juga sudah melihat siswa itu berlari mendekat, tapi mereka segera kehilangan siswa tersebut karena kabut. Ada satu instruktur yang mengecek ke dalam kabut dengan tali di pinggangnya agar aman kembali ke tujuan. Sudah 200 meter dia pergi. Teman-teman yang khawatir dengannya mencoba menarik tali itu dan ternyata tali itu sudah terpotong tanpa membawa tubuh teman mereka. Sementara itu, Minghe yang sudah berhasil mengalahkan Ratu Semut dan berhasil berkumpul dengan Li Jin, Lokian, dan Nianrong. Minghe menjelaskan kemampuan Ratu Red Eyes yang dapat meniru suara. Ternyata itu suara instruktur yang sebelumnya jatuh tersandung dan meminta bantuan. Minghe menyuruh mereka berhati-hati kalau mendengar suara yang mirip dengan instruktur. Li Jin yang anak cerdas tanpa pengalaman lapangan bingung dengan kemampuan ini yang tidak ada di buku teks. Niandong ingin menghubungi pihak sekolah, tapi sinyal di sini tidak ada. Minghe yang agen Dragon Tooth diberikan alat komunikasi khusus. Dia menerima panggilan langsung dari Laolin. Laolin gagal menghubungi pihak luar. Laolin masih di area kabut karena masih ada beberapa siswa yang terjebak di dalamnya dan sebagian dari siswa sudah dievakuasi. Jadi Laolin secara sukarela tinggal di dalam kabut untuk mencari jalan keluar bagi sebagian orang yang terjebak di dalam kabut. Minghe mengatakan menemukan beberapa informasi yang berguna. Jadi saat air hujan menyentuh telur, telur akan mengeluarkan gas khusus. Saat gas khusus cukup tinggi untuk membuat kontak dengan udara, itu akan menghasilkan kabut malapetaka. Laolin sangat senang mendengar informasi itu dan sudah menemukan harapan untuk kabut malapetaka. Laolin mengatakan ada satu makhluk yang mampu melintasi kabut dan itu adalah si kelabang. Kelabang ini suka makan telur serangga dan saat sudah memakan telur demonik, kelabang ini punya kemampuan untuk melintasi kabut dengan aman. Jadi mereka juga harus makan telur. Tanya konyol Minghe. Laolin melanjutkannya. Telur itu beracun. Organ kelabang bisa menetralkan racun dan kemungkinan kelabang ini masih bersembunyi di dalam kabut.
Mereka harus mencari pola kelabang ini dan berharap bisa mengikuti jejaknya dan melarikan diri dari kabut. Dan itu adalah rencana mereka. Saat itu datang rombongan lain dari Guru Zong. Guru Zong sudah tahu kalau kabut ini benar-benar menakutkan dan bahkan orang yang di luar tidak tahu cara mengetahui situasi di dalam kabut. Ming He menenangkan mereka. Dia sudah menerima kabar dari Komandan Laolin tentang evakuasi. Ming He menjelaskan rencana apa yang akan digunakan untuk bisa keluar dari kabut. Mereka harus mengumpulkan setiap telur dari red ice yang ada di sekitar sini untuk memancing suatu makhluk. Setelah mendengar rencana itu, mereka mempunyai harapan untuk keluar dari kabut. Ming He meminta mereka untuk berpencar. Lo Hian sambil mencari telur. Kalau ketemu siswa, dia akan menuntun mereka ke perbatasan kabut. Li Jin yang paling mengerti tentang distribusi sarang demon akan pergi dengan Nian Rong dan mencari setiap telur yang dapat mereka temukan. Semakin banyak telur, semakin tinggi presentasi kelabang itu akan terpancing. Ming He sendiri akan mengurus sesuatu yang sembunyi di dalam kabut. Sebelum berpencar sekali lagi, Ming He meminta mereka untuk terus berhati-hati. Kalau melihat sesuatu di dalam kabut, lari saja. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.